nih. Ya udah. Oh, udah. Oke. Langsung ya. Oke. Oke, baik. Kita mulai aja diskusinya untuk nomor 1. Berikut nih merupakan program produser atau Bentar konsumer. Dil. Kita jelasin dulu kayaknya. Jelasin Kalau dulu. kita kan udah bagi soal, jadi tinggal diskusiin soalnya masing-masing gitu. Oh, Oke, coba ulang ya. boleh. Dua. Oke, teman-teman, langsung kita mulai aja diskusinya. Kemarin kan udah sempat kita bagi soal. Fadil kebagian nomor 1, terus Syahra 2, aku 3, terus Alif Bide 4 ya. Udah langsung menurut hasil belajar sama riset kalian, gimana nomor 1? Fadil dulu deh yang ngerjain nomor 1. Oke. Gimana, Dil? Untuk nomor 1 berikut nih merupakan program produser atau consumer infinite buffer dengan semapur untuk program produser konsumer. Langsung aja ke jawabannya, ke pertanyaan A. Jika konsumer mencoba jalan duluan atau sebelum produser, apakah konsumer dapat mengakses critical section? Jelaskan jawaban Anda. Jadi kalau menurut gua, hasil riset yang gue cari, jika konsumer mencoba jalan duluan atau sebelum produser, maka konsumer tidak dapat mengakses critical section. Kenapa? Karena Kenapa tuh, Dil? semapur Y itu kan diinisialisasi oleh 0 dan dia konsumer akan menunggu semua Y dulu sampai dia menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah itu baru dia bisa melakukan same signal Y. Menurut gue gitu. Jadi jawabannya gimana Oke, tadi, udah Dil? ya, cukup. Gak Jadi bisa, Dil. ya dia jawabannya konsumer tidak dapat mengakses critical section, nggak bisa gitu. Oke Iya lah. bukan sih? Iya kan? Oke, lanjut aja kali ya, yang B. Oke, lanjut dulu, lanjut. Pada program tersebut, ketika konsumer sedang tidak ingin mengakses critical section, baris berapa yang mencegah produser mengakses critical section secara terus-menerus? Jelaskan jawaban Anda. Jadi kalau menurut gua yang B ini pada program tersebut baris yang mengakses critical section secara terus-menerus itu dapat pada baris ke-6 yang yang ini fungsi produser yang itu. Ini, Dil. Baris yang same signal Y, iya. Oh, iya. Ya kan? Baris itu memungkinkan konsumer untuk mulai bekerja jika sedang menunggu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Untuk yang C, pada program tersebut apa kegunaan semapur semwet Y? Jadi berdasarkan PPT, kalau salah kemarin gue cari, Ini, Dil. kegunaannya itu apa? Yang ini ya, Dil. Ya, kegunaan semapur semwet Y yang itu yang konsumer untuk membuat konsumer menunggu sampai produser telah menyelesaikan pekerjaannya, begitu. Jadi jika Y adalah 0, maka konsumer akan diblokir sampai produser melakukan same signal Y. Jadi kegunaannya untuk menunggu sampai produser telah menyelesaikan pekerjaannya. Oh, oke. Sampai Semwet udah Y. diproduksi gitu baru bisa dikonsum gitu, Dil. Iya. Oke, Ya. lanjut buat yang D. D. Jika semapur X ya, jika semapur X diberi nilai awal 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Jelaskan jawaban Anda. Jadi untuk yang D, jika semapur X diberi nilai 0, yang Y kan di awalnya 0. Ya. Semapur X maksudnya, maaf. Semapur X diberi
Ya, kalau misalnya dia dikasih 0, ini kan dia 1, maka dia tidak akan berjalan gitu. Karena produser maupun konsumer akan diblokir pada same white X. Nah, yang pas di ini baris ya. kelima itu dia akan diblokir. Yang 5, ya, iya same white, ya itu. Yang 3. Karena dikurangin gitu, Nah, Dil. Jadi 0. iya, karena mereka akan menunggu sampai X menjadi 0 dan tidak akan pernah terjadi. Kalau Jadi gue dia mau nggak nanya bakal dia, jalan normal. Nah, kalau kamu gimana? sebaliknya semaphore-nya itu bernilai 1, tapi X-nya juga 1, jadi dia nilainya sama-sama 1, itu gimana? Oh, sama aja sih. Hmm, dia nggak bakal jalan juga nggak sih kalau misalnya itunya sama? Kalau misalnya semaphore X-nya 1, Y-nya 1. Menurut lu gimana, Sarah? Kalau kata gue, Apa dia bisa jalan juga kalau sebenarnya misalnya Y-nya 1? sebenarnya bisa gak sih? Tapi ada kesalahan Bisa nanti ya? kayaknya. Iya, bisa. Ya mungkin ada kesalahan nanti. Ya. Pas di sini ya. Tapi kalau menurut Gimana ya? iya di itu di same white mungkin. Karena dia udah Oke. diproduksi, udah nambah tapi belum diproduksi gitu sebenarnya. Kayaknya ya, Iya. palingan. Oke, lanjut aja yang E ya. Lanjut. Jika semaphore X diberi nilai awal 2, apakah program akan dengan normal atau ada masalah? Jadi kalau menurut gua itu jika X diberi misalnya 2, ya kan tadi kan dia awalnya kan dia 1, kalau misalnya dikasih 2, dia bakal jalan dengan normal gitu. Kalau X-nya Kalau menurut ditambah gitu aman kalian ya, Dil? gimana? Aman sih menurut gua. Ya, kalau yang Y baru kayaknya ya. Iya. Oke, sekian. Oke Lanjut. lah, nomor 1 gitu kayaknya. Nanti dikembangin lagi lah jawabannya. Ya, Lanjut. nanti gua Nomor 2, jelekin lagi. Syara lah ya. Kemarin Iya, kan tapi sebelumnya maaf, ini kedengeran atau enggak? Soalnya hujan. dengeran jelas. Kedengeran. Oke, di sini kan di soalnya ada 2 orang mahasiswa akan pergi ke Bandung sama-sama gitu menggunakan sepeda motor masing-masing. Nah, 2 orang mahasiswa ini dikasih variabel A dan B, jadi mahasiswa A dan B. Nah, dompet mahasiswa B ini ketinggalan di kosan mahasiswa A ceritanya. Nah, mereka tuh janjian ketemu di bundaran kampus TLI itu buat nyerahin barang-barang mereka. Ini analogi dari soalnya ya. Nah, mahasiswa Ya, A dan B ini baru bisa berangkat ke Bandung ketika mereka tuh sama-sama nerima barang mereka yang ketinggalan gitu. Jadi di sini tuh di soalnya diminta buat bikin algoritma pseudocode-nya gitu. Nah, ngegunain 2 prosedur yang tadi yaitu variabel mahasiswa A dan mahasiswa B sama bikin main programnya. Nah, buat singkat dari jawaban ini tuh jawabannya udah saya buat itu pertama kita bikin inisialisasinya dulu. Inisialisasi semaphore-nya itu ada 2 yaitu helm dan dompet. Di sini inisialisasi semaphore-nya itu sinkronisasi dengan nilai 1. Jadi di sini saya pakai dengan sinkronisasi nilai 1. Di mana masuk ke prosedur mahasiswa A, yang pertama itu yang dilakukan kan kita harus nulis aktivitas yang pertama dilakuin mahasiswa A. Nah, yang pertama itu menuju bundaran, aktivitas mahasiswa A menuju bundaran. Yang kedua itu di dalam prosedur mahasiswa A kita sinkronisasi pakai sinyal, yaitu memberikan sinyal ke main program bahwa mahasiswa A ini telah sampai di bundaran. Nah, kemudian si mahasiswa ini di dalam programnya SemWide atau dompet. Nah, di sini tuh menunggu dapat barang dompet ini dikirim oleh mahasiswa B. Kemudian penutup dari prosedurnya itu menuju Bandung, yaitu aktivitas menuju titik pertemuan.
Jadi di situ mahasiswa A dan B bertemu. Sama dengan prosedur mahasiswa B. Pertama, melakukan aktivitas menuju titik pertemuan yaitu menuju bundaran. Kemudian sinyal yaitu mensinkronisasi atau memberi sinyal ke main program bahwa mahasiswa B telah sampai. Yang ketiga, melakukan somewhat helm atau menunggu helm dikirim oleh mahasiswa A. Baru melakukan aktivitas menuju titik pertemuan lagi yaitu menuju Bandung. Nah, untuk prosedur mainnya itu somewhat-nya itu disinkronisasi dulu. Nah, jadi kedua mahasiswa ini kan sudah nyampe di titik pertemuan. Kemudian di dalam main ini sinyal dompet dan helm ini sama-sama mengirim sinyal dompet itu mengirim dompet ke mahasiswa A, sinyal helm itu mengirim helm ke mahasiswa B, baru masuk ke aktivitas implementasi aktivitas menuju Bandung. Gitu. Nah, di terakhir ini inisialisasi helm dan dompet dengan nilai 1 kayak yang pertama tadi, disinkronisasi dengan nilai 1. Kemudian buat treat mahasiswa A dengan prosedur menuju bundaran. Yang kedua baru buat treat mahasiswa B dengan prosedur menuju Bandung. Baru end di mainnya gitu. Ada yang bisa revisi atau menambahkan jawaban dari saya? Itu kenapa dompet sama helm tuh di inisialisasi satu dari Ra ya? Karena kalau yang saya tahu untuk mensinkronisasi nilai Singapura itu bisa 0 atau 1. Nah, di sini tuh kenapa saya Sama pilih aja. 1, karena tadi tuh kayak yang tadi di main programnya ini inisialisasi helm dan dompet ini bernilai 1 gitu. Oke. Nah, jelas sih, tapi ini buat siapa? Fadil sama Alip gimana? Nomor 2 cukup segitu kah? Ada yang mau ditambahin? Buat dokatnya udah dibikin kan? Sudah. Oh, udah ya. Udah Iya. sip. Ya udah Alip aman lah ya. aman kah? Ada yang ditambahin? Aman. Aman. Ya, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Nah, nomor 3 nih, jadi tadi kemarin sempat baca-baca itu ini yang tentang program produser sama consumer yang pakai finite buffer atau kayak buffer terbatas gitu dengan semafor primitif. Langsung ke soalnya aja ya, sambil nanti dijelasin codingannya dikit-dikit, programnya dikit-dikit. Yang pertama itu apa fungsi atau tujuan penggunaan semafor S pada program di atas. Semafor S itu yang ini ya. Nah, jadi kemarin sempat cari-cari info gitu, jawaban. Intinya semafor S ini tuh kayak sebagai pengindikasi gitu. Kalau semafor ini tuh punya sumber daya tunggal yang cuma bisa diakses sama satu proses dalam satu waktu gitu. Nah, contohnya itu kayak pas ini. Jadi semafor S ini tuh bernilai 1 ketika buffer itu ibaratnya penyimpanan sementara gitu ketika buffer ini tidak digunakan gitu. Nah, pas di sini ada samewait S. Samewait itu kan kayak fungsi buat mendekremen gitu ya. Nah, di sini kenapa ada samewait S? Itu karena di proses ini pada tahap ini tuh lagi digunakan gitu buffernya. Dan setelah di append buffernya itu balik lagi ke 1 karena ditambahkan dengan fungsi same signal ini. Nah, begitu juga di yang consumer ini. Di sini ada samewait S tadi kan, samewait S. Jadi dikurangin yang awal mulanya tadi 1 jadi 0, yang berarti kalau 0 itu kan lagi dipakai gitu buffernya. Nah, setelah di-take atau setelah diambil, jadi udah selesai gitu proses penggunaan buffernya, akan dikembalikan lagi ke
satu atau menggunakan fungsi signal S gitu. Jadi nilai dari variabel semafor S ini itu mungkin ya kayaknya menurut aku cuma 0 sama 1 gitu. Yang 0 menandain kalau buffernya lagi dipakai, 1 nandain kalau buffernya itu lagi free gitu, sedang tidak dalam penggunaan gitu. Sama untuk soal A. Gimana teman-teman? Ada ide lain kah kira-kira kalian? Udah oke sih. Oke lah ya. Lanjut yang B ya. Yang B ini apa fungsi atau tujuan penggunaan semafor E pada program di atas? Nah, semafor E ini itu inisialisasi dengan size of buffer, yang mana size of buffer ini itu nilainya konstan 100 gitu ya. Nah, jadi fungsinya semafor E ini menurut aku dia itu sebagai penampung nilai maksimal dari buffer. Buffer tadi itu kan tempat sementara untuk menyimpan sesuatu gitu ya. Nah, jadi semafor E ini itu variabel yang menunjukin maksimal buffer yang ada di program ini gitu. Jadi maksimal penampung sementaranya itu hanya ada 100. Gitu kayaknya. Langsung lanjut ke yang C ya. Apa fungsi atau tujuan penggunaan semafor N pada program di atas? Nah, semafor N ini diinisiasi dengan 0. Semafor N ini itu fungsinya ya sebagai kayaknya itu penyimpanan gitu. Penyimpanan buat item yang udah diproduksi atau udah diproduksi. Jadi semafor N ini tuh jumlahnya akan nambah terus setelah diproduksi. Bisa dilihat pas di ini ya, function producer ini. Dia tuh ada same signal N. Nah, same signal tadi kan di increment ya, atau ditambah. Di increment atau ditambah di akhir, yang mana berarti ini menangkapnya dia nambah ketika setelah diproduksi. Jadi kan ini ibaratnya kayak jumlah item yang udah diproduksi gitu lah. Storage-nya ada berapa gitu. Kalau diproduksi 2 kali ya berarti N-nya 2, 3 ya 3 ya gitu seterusnya. Terus lanjut ke D. Jika semafor N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Nah, menurut aku ini nggak akan berjalan normal ya. Karena kan tadi N itu nunjukin item yang udah diproduksi tapi belum dikonsumsi gitu. Nah, kalau dia di set 1, otomatis kan kita ini kan program sebenarnya nggak tahu ya ini tuh udah diproduksi atau belum. Nah, kalau di set 1 nanti takutnya consumer itu mengkonsumsi item atau proses yang mana sebenarnya itu belum pernah diproduksi gitu. Nah, makanya kayaknya N ini harus inisialisasi awal itu 0 biar sesuai sama jumlah item yang diproduksi di storage-nya gitu. Lanjut ke E. Jika nilai size of buffer sama dengan 1, tentukan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika berjalan, tuliskan urutan eksekusi produser dan konsumer. Nah, menurut aku sendiri sih bisa-bisa aja ya. Size of buffer kan tadi tempat nyimpan sementara. Nah, karena ini di set 1, berarti kan cuma bisa nyimpan 1. Nah, programnya tetap bisa jalan, tapi langkah eksekusinya itu jadi harus berurutan. Kalau setelah diproduksi, harus segera dikonsum, biar nggak numpuk, karena slotnya cuma 1 gitu. Ya, gitu sih. Gimana teman-teman? Ada tambahan nggak atau koreksi-koreksi? Udah ini sih, udah setuju semua sih. Oke. Lanjut soal terakhir ini Alip ya yang jelasin. Philip langsung aja boleh.
Buat yang A itu soalnya apa yang dimaksud dengan critical session dan mengapa critical session harus dilindungi. Jadi critical session di sebuah instruksi itu sebuah baris instruksi program yang dia nggak boleh jalan bersamaan. Jadi kalau dia jalan bersamaan, dia nanti bakal ngasilin output yang salah gitu. Nah, jadi critical session ini harus dilindungi pakai mutex. Biasanya n-nya 1 gitu biar nggak jalan bersama-sama. Jadi itu tadi itu bagian program yang nggak boleh jalan bersamaan. Dan jika jalan bersamaan, nanti bakal ngasilin output yang salah. Itu buat yang A. Oke, lanjut ya. Sip, lanjut. Aman sih kayaknya. Buat yang B itu, apa yang dimaksud dengan mutual exclusion dan signaling? Mutual exclusion itu sama yang kayak tadi yang buat lindungin critical session. Jadi ketika sebuah instruksinya itu ngejalanin baris yang harus nggak boleh jalan bareng, itu kita bisa pakai mutual exclusion. Jadi itu dia bakal jalan satu-satu. Jadi misal si instruksinya udah ngejalanin yang A ini, yang B ini nggak bakal ngejalanin sampai A selesai. Nah itu buat mutual exclusion. Kalau signaling sendiri itu cara biar dua event itu terjadi sekuensial. Jadi misalnya kita maunya itu A dulu baru B. Nah, kita bisa pastikan A dulu B itu pasti terjadi pakai signaling. Gitu sih. Oke. Sip. Udah jelas gitu. Oke. Yang C. Inisialisasi semafor yang digunakan untuk melindungi critical session harus bernilai 1. Apa akibatnya jika nilainya itu 0 atau lebih dari 1? Nah, tadi kan kita mau melindungi critical session kan. Critical session tuh nggak boleh jalan bersamaan. Nah, kalau nilainya itu 0, nilai semafornya 0, maka yang terjadi itu kedua-duanya itu saling nunggu. Nah, karena kita kan butuh n-nya lebih dari 1 kan buat bisa jalan sebuah proses kan. Karena n-nya dari awal udah 0, maka kedua proses ini kedua atau lebih proses ini nggak pernah akan jalan dari awal. Jadi ya nggak akan jalan dari awal kalau 0. Nah, kalau lebih dari 1, ini kalau lebih dari 1 maka mungkin kan nggak selalu terjadi, cuman mungkin dua proses ini karena mereka nilai n-nya itu lebih dari 1, 2 gitu, ini bisa terjadi bareng. Karena yang satu di min 1 tadi kan, yang di A di min 1, tapi masih ada satu lagi. Nah, jadi B-nya nggak nunggu A-nya gitu. Gitu sih. Oke. Jelas gimana, Fadil, Syahra? Kalau aku aman sih. Jelas sudah. Aman. Oke, ini terakhir ya itu ya? Iya. Oke. Yuk, gimana ini? Bacain dulu deh. Jadi ini ada gambar ini diagram proses ya. Ada proses ABC. Proses ABC itu dia cuma punya same width, jadi cuma ngurangi n-nya aja, kurangi semafornya aja. Dan proses D itu cuma punya same signal, jadi cuma nambah semafornya aja. Nah, itu kita bisa lihat di gambar yang paling atas. Ini ya. Prosesornya lagi instruksi yang D, dan semafornya turun ke min 2. Dan otomatis karena ada di PPT, bisa dilihat itu kalau kita ngirim same signal dan semafornya negatif, maka proses atau event yang ada di blok yang di kiri itu, blok Q, itu bakal dimasukin ke ready queue. Nah, berarti C ini ada di blok Q, karena ada D, D-nya punya same signal, maka C masuk ke ready queue. Gitu. Nah, Oke. soalnya ini kan pada langkah X kita suruh nentuin yang di proses apa, yang ada di ready queue-nya apa, sama yang di blok Q apa. Nah, karena yang dari gambar atasnya tadi itu ready queue-nya kan cuma ada C doang. Ya. Nah, berarti otomatis yang diproses itu C. Di sini ya. Prosesornya itu C. Nah, proses dalam ready queue-nya itu D-nya juga masuk.
Karena D kan nggak ngirim same with. Sementara proses yang bakal masuk blok itu cuman proses yang ngirim same with, dan D nggak ngirim same with. Karena itu iya, dia cuma same signal. setelah ada di prosesor tadi bakal langsung masuk lagi ke ready queue. Jadi ready queue-nya isinya D. Lalu buat blok queue-nya isinya tuh masih sama dengan yang atas. Ya, Oke. Oke, nah yang di ini agak aneh sih. Kalau coba hitung deh. Tadi kan ready queue-nya ada D kan? Ya. Nah, berarti harusnya di prosesornya kan dia ngeksekusi D, dan D itu punya same signal. Nah, same signal itu harusnya kan naikin nilai semafornya kan? Ya. Nah, tapi di gambarnya tulisannya cuma S tetap min 3. Harusnya kan min 2. Ini agak aneh sih. Ini nggak tahu soalnya yang salah atau gimana. Cuman kalau ngikutin itu harusnya min 2. Cuman di sini min 3. Itu sih. Nah, karena mungkin lanjut ke ready queue-nya. Ready queue-nya tadi karena karena ini D itu ngirim same signal. Dan tadi queue-nya yang di X tadi kan B sama A. A kan yang paling depan. Jadi A nanti dimasukin ke jadi ready queue-nya isinya A doang. Sementara blok queue-nya itu isinya C sama B. Ya, gitu. Iya. Gitu sih. Mungkin yang agak aneh itu cuman ini sih. Mungkin yang lain ada ide gitu. Kenapa kok S-nya min 3? Mungkin ada yang salah itu dari angka yang tadi sebutin. Iya sih ya. Harusnya selalu nggak tahu ya. Harusnya ada perubahan gitu di tiap soalnya langkahnya ya kan. Soalnya iya. Harusnya pas langkah Y itu atau sesudah X itu 1 bukan sih? Apanya tuh? Yang langkah Y yang sesudah X semafornya. Jadi proses yang dieksekusi itu D. Tadi D juga bukan D? D juga. Yang paling awal D. Yang atas. Kalau yang radio QQ-nya itu apa tadi kata Alif? Tadi kurang kedengeran. Yang di bagian mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Yang kedua. Yang kedua itu isinya. Iya. Iya benar juga. Yang radikunya isinya. Harusnya nggak ada kan? Bukan BA, harusnya kosong. D kan nggak punya ini. Nggak punya same with. Nggak ada same with ya. Jadi yang kedua tuh radikunya D doang. Terus yang di prosesor C. Iya C. Semafornya ini turun. Semafornya harusnya min 1 gitu. Oh bisa? Atau tetap harusnya min 2? 1 gak sih? 1 bukan min lagi. Bentar, bingung juga ya soal ini ya. Kalau proses yang di blok itu apa aja? Yang aku dapat ya. Ini berlanjut kan ya X sama Y itu? Ya. Ya oke lah, mungkin nanti ku lanjutin lagi deh cari tahu. Ya udahlah, nanti kita pikir-pikir lagi buat yang ini perlu jadi pembahasan ini sebelum nanti dijadiin satu file ya. Oke, sekian lah ya diskusi kita buat tugas konkurensi ini. Oke. Thank you guys. Thank you. Yo.